Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Iftari Hasnawisnia dengan NIM 193111200. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 5F. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi sejarah peradaban dinasti Safawi yang dimana merupakan tugas dari tes tengah semester mata kuliah SKI di MI dan MTS yang diampu oleh Ibu Mayana Rati Permatasari, MPTI. Langsung saja, sejarah peradaban dinasti Safawi ini meliputi 3 hal. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Safawi. Lalu yang kedua, masa keemasan. Dan yang ketiga, masa kemunduran. Nah, yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Safawi. Dinasti Safawiyah berkuasa pada tahun 1501 sampai 1722, yang dimana pada saat itu mengalami restorasi singkat pada tahun 1729 sampai 1736. Pada masa kejayaannya, wilayah Safawiyah meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian besar di Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan serta Turkmenistan dan Turki. Nah, sebelum itu, pada dinasti Safawi lahir di Persia pada awal abad ke-16 Masehi. Nah, bagi Persia, berdirinya dinasti ini dianggap sebagai bangkitnya kembali impremium Persia dan nasionalismenya yang telah dijatuhkan oleh Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dalam peperangan di Qadisiyah pada tahun 635 Masehi dan Nahawan pada tahun 642 Masehi. Nah, kerajaan Safawiyah bermula dari gerakan Tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Nama Safawi diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din, pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama itu terus bertahan hingga aliran ini beralih menjadi gerakan politik. Bahkan hingga berhasil mendirikan kerajaan Safi al-Din adalah seorang sufi yang beraliran Syiah. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa ia adalah keturunan Imam ketujuh Syiah Itsna al-Syariah, Musa al-Qasim. Gurunya bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zaid, sekaligus sebagai mertuanya. Nah, sebelum gurunya wafat, Safi al-Din ditunjuk sebagai penggantinya untuk memimpin tarekat Zahidiyah yang didirikan oleh gurunya. Di bawah kepemimpinannya, Zahidiyah beralih menjadi Safawiyah. Para pengikutnya sangat teguh memegang ajaran agama. Dalam tarekat, apabila terjadi pergantian pemimpin, maka dilakukan dengan sistem penunjuk langsung, yaitu apabila seorang ayah wafat, pimpinan tarekat yang dipimpin diambil oleh putranya. Nah, setelah Safi al-Din wafat, ia digantikan oleh putranya Sadr al-Din tahun 1334 sampai 1399 Masehi, lalu Khawaja Ali tahun 1399 sampai 1427 Masehi, lalu Ibrahim tahun 1427 sampai 1447 Masehi. Nah, ketika itu dalam perjalanan tarekat Safawi ini perlahan-lahan berubah dari gerakan tarekat murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia atau Asia Kecil, dan pengikutnya pun semakin bertambah. Fanatisme terhadap tarekat ini yang menentang sikap orang yang tidak mengikuti paham mereka memotivasi gerakan ini memasuki dunia politik. Kecenderungan ini terwujud pada masa kepemimpinan Junaid pada tahun 1447 sampai 1460. Nah, ketika Junaid wafat, ia digantikan oleh putranya yaitu Haidar pada tahun 1470 Masehi. Pada masa pemerintahan Haidar, ia melanjutkan persekutuan ayahnya dengan Aka Koyunlu untuk melawan Kara Koyunlu, dan ia berhasil mengalahkan Kara Koyunlu. Akan tetapi, persekutuannya dengan Aka Koyunlu berantakan dan berakhir bahkan sampai bermusuhan. Aka Koyunlu menganggap Safawi
menjadi sebagai rival politiknya dalam meraih kekuasaan. Oleh karena itu, Aka Koyunlu berusaha melenyapkan kekuatan militer dan kekuasaan Safawi. Dan pada tahun 1488, ketika pasukan Haidar menyerang wilayah Sirkasia dan pasukan Aka Koyunlu memberikan bantuan militer kepada pasukan Shirwan, sehingga pasukan Haidar kalah dan Haidar sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut. Lalu kekalahan dan kematian Haidar tidak membuat pasukannya putus asa. Mereka berkumpul di Ardabil dan membaiat Ali, putra sulung Haidar, sebagai pemimpin mereka. Akan tetapi, karena ketidaksenangan Aka Koyunlu, di bawah kepemimpinan Yakub, Ali beserta ibu dan kedua adiknya ditangkap dan dipenjara selama 4,5 tahun pada tahun 1489 sampai 1493 Masehi. Pada tahun 1493 Masehi, mereka dibebaskan dengan syarat Ali harus membantu Rustam, putra mahkota Aka Koyunlu, untuk menyingkirkan rival politiknya atau sepupunya sendiri dalam menduduki tahta kekuasaan. Setelah itu, Ali kembali ke Ardabil karena khawatir akan pengaruh Ali semakin meluas. Rustam menyerang Ali pada tahun 1494 dan dalam serangan tersebut Ali terbunuh. Lalu selanjutnya, kekuatan gerakan Safawi bangkit kembali setelah dipimpin oleh Ismail bin Haidar pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi, yang sebelumnya ditunjuk oleh Ali. Pada saat tentara Aka Koyunlu menyerang Safawi pada tahun 1494, Ismail meloloskan dirinya dan lari ke Gilan. Di tempat persembunyiannya, ia menghimpun kekuatan dan pemeliharaan hubungan baik dengan para pengikutnya di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Selama 5 tahun ia bersiap siaga dengan pasukan Kizilbasinya yang bermarkas di Gilan. Nah, pada tahun 1501, pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Aka Koyunlu. Dengan menaklukkan Tiberias, pusat kekuasaan Aka Koyunlu, di kota inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai Syah Ismail I, penguasa satu kerajaan Safawi. Dan 10 tahun kemudian, kerajaan Safawi menguasai seluruh Persia. Dengan demikian, semakin tegaklah kerajaan Safawi dengan sistem pemerintahan teokrat dan menjadikan Syiah Itsna Asyariah sebagai mazhab resmi negara. Nah, selanjutnya adalah memasuki masa keemasan pemerintahan dinasti Safawi. Nah, pada masa keemasan pemerintahan dinasti Safawi ini, meliputi 3 hal. Yang pertama, bidang politik dan sosial. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dan yang ketiga, bidang militer. Nah, yang pertama, bidang politik dan sosial. Pada awal kerajaan Safawi berbentuk suatu pemerintahan teokratik. Pejabat tertinggi negara dipegang oleh wakil syah, baik dalam urusan politik maupun keagamaan. Jabatan ini pertama kali dipegang oleh seorang Kizilbasi dari suku Syamlu. Demikian juga panglima perang dipegang oleh Kizilbasi. Sedangkan wazir, pemimpin birokrasi, pemerintahan dan sadr, pemimpin lembaga keagamaan ini dipegang oleh orang-orang Persia. Kondisi perpolitikan ini berlangsung hingga wafatnya Ismail I. Kebijakan-kebijakan Ismail tersebut pada akhirnya pemerintahannya menimbulkan dampak negatif bagi kerajaan Safawi. Hal ini ditandai dengan adanya persaingan tidak sehat dalam tubuh kerajaan antar suku-suku Turki. Lalu, pejabat-pejabat keturunan Persia dan Kizilbasi dalam merebut pengaruh untuk memimpin kerajaan. Keadaan politik pada masa dinasti Safawi mulai bangkit kembali setelah Abbas I naik tahta pada tahun 1587 sampai 1629.
Ia menata administrasi negara dengan cara yang lebih baik. Langkah-langkah yang ditempuh olehnya guna memulihkan politik dinasti Safawi diantaranya: yang pertama, mengadakan pembenahan administrasi dengan cara pengaturan dan pengontrolan dari pusat. Yang kedua, pemindahan ibu kota. Yang ketiga, berusaha menghilangkan dominasi pasukan Hizib atas dinasti Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri atas bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada sejak Raja Tahmasp I. Lalu yang keempat, mengadakan perjanjian damai dengan kerajaan Turki Utsmani. Dan yang terakhir, berjanji tidak akan menghina 3 khalifah dalam khutbah Jumat. Lantas pada tahun 1622 Masehi, pasukan Abbas I sukses merebut Pulau Hormuz, kemudian pelabuhan Gumruh menjadi pelabuhan Bandar Abbas. Lalu yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Tradisi keilmuan bangsa Persia tersebut terus berlanjut hingga kerajaan Safawi. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di istana, seperti Baha al-Din al-Shirazi atau generasi ilmu pengetahuan, Sadr ad-Din al-Shirazi, filosof, Muhammad Bakir, Ibnu Muhammad Ahmad, sejarah, teolog, dan ilmuwan. Dalam bidang pengajian keislaman, kaum Syiah gemar melakukan ijtihad dan bagi mereka pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Dalam bidang kebudayaan, kota Isfahan sebagai ibu kota kerajaan Safawi dan merupakan kota yang sangat indah. Di kota ini berdiri bangunan-bangunan yang megah, lagi indah seperti masjid, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa, dan istana Cihil Sutun. Dari segi arsitekturnya nampak jelas keindahannya. Kota ini diperindah oleh taman wisata yang ditata secara apik. Dan ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademik, 1.802 penginapan, dan 273 permandian umum. Unsur seni lain terdapat pula dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, karpet permadani, pakaian tenunan, tembikar, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, memasuki bidang militer. Nah, mulai dari Safi al-Din ini sampai Abbas III, pada masa Ismail I, tentara-tentara tersebut terbentuk dalam satu pasukan Hizib yang bermarkas di Gilan. Pada masa Abbas I, 2 orang Inggris, Sir Anthony dan saudaranya Sir Robert Charlie, datang di kerajaan Safawi untuk bekerja sama dalam bidang ini. Keduanya mengajarkan tentang ilmu perang supaya kerajaan dapat melawan musuh, terutama cara membuat meriam. Rupanya, kedua orang Inggris tersebut memperalat kerajaan Safawi untuk memerangi Turki, karena Turki adalah musuh nomor 1 Inggris pada saat itu. Dengan bekal persenjataan ini, Abbas I menyusun tentara baru sebagai pengawal pribadinya, yang terdiri dari orang-orang Turki yang tidak menyukai orang-orang Utsmani. Tentara tersebut dipersiapkan untuk menandingi tentara Inkisyariah, tentara utama Turki Utsmani. Lalu kita memasuki masa kemunduran dinasti Safawi. Nah, pada dinasti Safawi ini, setelah wafat Abbas I, tahun 1628 Masehi, kerajaan Safawi diperintah oleh 6 orang raja, yaitu Syafi Mirza pada tahun 1628 sampai 1742 Masehi, Abbas II tahun 1742 sampai 1667 Masehi, Sulaiman pada tahun 1669 sampai 1694 Masehi, Hussein pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi, Tahmasp II tahun 1722 sampai 1732 Masehi, dan Abbas III 1732 sampai 1736 Masehi. Kejayaan pada masa Abbas I tidak dapat berkembang, yang akhirnya membawa kepada kemunduran dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Safawi.
Faktor-faktor ini ada dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Pertama, faktor-faktor intern mundur dan kehancuran kerajaan Safawi diantaranya. Yang pertama, pada masa Safi Mirza dan Shah Abbas II, administrasi pemerintahan dirubah beberapa provinsi kaya dibawahi oleh pemerintah pusat. Dipemerintah langsung oleh Shah. Kebijaksanaan ini membawa akibat negatif bagi kerajaan, yaitu melemahkan kelompok Kizilbashi yang menguasai daerah provinsi-provinsi sehingga kerajaan kehilangan kekuatan. Karena kelemahan tersebut tidak segera ditanggulangi dan kekuatan yang gulam atau budak-budak yang tidak memiliki mutu tempur seperti kelompok Kizilbashi. Lalu yang kedua, terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Yang ketiga, dekadensi moral pada para raja-raja dan watak mereka yang kejam, seperti Safi Mirza yang tidak segan-segan membunuh pembesar-pembesar kerajaan, Abbas dan Sulaiman yang pemabuk dan tidak terlalu memperhatikan kondisi kerajaan. Akibatnya rakyat bersikap apatis terhadap pemerintahan. Selanjutnya, faktor ekstern menyebabkan kemunduran bahkan menjadi faktor kehancuran kerajaan Safawi, yaitu yang pertama, konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dengan Safawi yang tidak pernah berhenti mengakibatkan lemahnya kekuasaan Safawi. Lalu yang kedua, kelemahan-kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Ditambah lagi dengan banyaknya daerah dalam wilayah kekuasaan Safawi melepaskan diri dan melakukan pemberontakan daerah-daerah yang melepaskan diri terhadap kerajaan. Nah, dari faktor intern dan ekstern tersebut, kerajaan Safawi akhirnya mengalami kehancuran dan berakhirlah kekuasaan dinasti Safawi di Persia pada tahun 1736 Masehi yang dijatuhkan oleh Nadir Shah, seorang kepala salah satu suku bangsa Turki yang ada di Persia ketika itu. Nah, demikian dari saya. Apabila ada kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.